Oh iya. Udah habis setengah botol tadi ya. Wis kan. Make Oh a ya, make a wish, ya wish. kan. Aku suka lupa orang habis tiup lilin. Oke, kan obor tadi nggak bisa habis Yang soalnya. penting jangan tiup hati aku dari hati kamu ya. Langsung layang kita mah. Balik lagi nih, Iya. Finplus tuh cabangnya dari mana aja sih? Finplus saat ini kita sudah ada 4 di Jakarta, di Kemang, Arcadia, Central Park, Sorry ini sebelum panjang itu mau diambilin saya atau ngambil sendiri tuh? Ih, Rere. Minta diambilin nggak apa-apa ya? Rere. kan sengaja ditaruh situ. Sengaja ya? Sengaja. Dia ngambil lagi? Iya kan tadi kan Taruh lagi dibilang dong, ngambil. dia diambil lagi. Enggak, brokol terus. Udah di mana gimana aja tadi Jakarta? No, bukan. Jakarta mah hotel. Ya makanya. Di Jakarta itu sudah ada 4, di Kemang nomor 1, yang kedua di Arcadia, di Central Park Taman Anggrek, dan yang terakhir di PIM 3. Seperti itu. PIM 3 PIM 3. udah ada 4 cabang Ada ya. cabang, dan satu lagi yang baru adalah di Seminyak Bali. Oh, di Bali Ya. juga akan ada. Udah buka di Bali? Sudah buka. Sudah buka. Sudah buka jalan 6 bulan, 8 bulan seperti itu. 8 bulan. Finplus tuh kira-kira udah berapa lama sih? Finplus itu mulainya sudah 7 tahun ya dari sekarang. 7 tahun. 7 tahun. Ya, tapi yang kalau di Bali baru sekitar 6 bulan. Ya, sekitar 8 Berarti bulan. yang terbaru itu di mana? Di Bali atau? Di Bali. Di Bali. Di Bali. Yang terbaru. Yang paling tertua itu di Kemang, Jakarta. Tertua. Iya. Mas yang tuanya tuan mana? Sama Finplus ya? Apa sama Jakarta tuannya? 487 dong, Muka Rere. gua setua itu ya. Muka gue Kan setelah langsung minum nanya. wine ini udah berusaha untuk biar awet muda gitu. Oh, ini makanya dibawa ya biar kita semua awet muda ya? Benar, seperti itu. Ya. By the way, boleh dicicipin kali ya wine-nya atau boleh Boleh. diceritain ini wine-nya Boleh. tentang apa gitu? Oke, Kandungannya apa? yang akan kita coba hari ini red wine. Red wine. Mohon maaf, Iya. porsinya kecil. Belum takutnya lebaran. nanti Belum, Gak usah minta maaf. closingan. Ini kan termin 1. Termin 1 ya. Yang dimana red wine ini yang justru yang paling banyak manfaatnya adalah dari anggur merah. Yang saya bilang tadi, yang resveratrol untuk polyphenolic, untuk anti aging dan juga untuk Alzheimer, juga beberapa penyakit seperti anti kanker juga seperti itu. Ini memang datangnya lebih banyak lah dari red wine. Dari anggur merah Dari ya. anggur merah, iya. Ini wine beneran apa mix max? Dia Ini wine beneran, Rere. Ini wine beneran. sirup beli di warung sebelah sih sebenarnya. Ini ya jelas aja di wine. Ini koko pandan kayaknya. Pandan, ya. Marjan. Tapi Karena- baunya emang khas kayak gini ya kalau Iya. wine. Kalau kita cium aroma dari anggur, kadang kan banyak beberapa orang kalau mencium anggur itu mencium seperti aroma-aroma buah-buahan. Kadang kalau kamu beli botol wine biasanya tertera di belakang label itu aroma seperti blackcurrant, seperti aroma cherry, raspberry. Itu adalah aroma yang memang khusus, yang unik keluar dengan sendirinya datang dari si anggur tersebut. Jadi tidak ada pencampuran apapun. Jadi kalau saya bisa bilang wine itu minuman yang paling yang paling natural, datangnya semuanya dari anggur, bahkan level alkoholnya rendah pun itu juga datangnya dari anggur sendiri. Karena kan harus difermentasi dulu, Iya, seperti itu. Tapi kalau kita bilang di situ kan bukan hanya red wine, tapi juga ada white wine, ada sparkling wine atau champagne seperti itu. Itu juga semuanya datangnya dari anggur. Dari anggur. Jadi tidak ada pencampuran apapun, maupun alkoholnya itu datangnya memang dari jusnya. Jadi benar-benar murni dari Iya. dari anggurnya itu difermentasi alkoholnya ya. Apa Iya. yang bisa membedakannya ini sparkling atau enggak itu gimana? Kalau untuk red wine sama white wine sudah pasti dari warnanya sudah bisa terlihat. Ya sebetulnya kalau kita ngomong red wine ya memang terlihat seperti red, tapi sebetulnya tidak terlalu red, tidak terlalu merah. Kadang ada coklat-coklatan, hitam-hitaman iya. seperti itu. Ini hanya ekspresi aja manusia untuk bilang kalau memang ini mayority adalah seperti merah. Red wine. Sedangkan anggur putih sebetulnya warnanya tidak putih. Kalau kita bilang white wine, sebetulnya warnanya seperti warna oranye atau warna kuning. Oh gitu. Tapi kan ekspresi nggak mungkin mereka akan menyebutnya adalah green wine atau yellow wine. That's why mereka menyebutnya white wine. Kalau untuk sparkling mereka ada bubble-nya. Seperti ada soda. Iya, seperti itu. Itu yang unik. Biasanya untuk celebration, untuk ulang tahun tadi bilang ulang tahun atau apapun itu biasanya menggunakan sparkling wine. Sparkling wine. Iya, Itu sparkling kenapa wine atau pakai champagne. sparkling wine? Karena sifatnya mungkin unik ya. Pertama adalah lebih cantik karena ada bubble-nya. Terus warnanya pun lebih gold, lebih kemas-kemasan. Karena dari itu orang lebih melihatnya lebih glamor, lebih elegan seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau di Indonesia sendiri pangsa pasar di Indonesia khususnya anak-anak muda maupun yang sudah berumur, mereka lebih banyak minumnya red wine. Red wine. Sedangkan untuk temperatur kita sebetulnya lebih enak itu minumnya white wine karena dingin
dan sparkling wine atau champagne. Seperti itu. Itu berarti itu tadi jenis-jenis wine yang ada. Jenis-jenis tipe wine yang ada, walaupun ada juga yang level alkoholnya lebih tinggi dan sebagainya. Tapi kita ngomong secara general yang sering kita temukan adalah red wine, white wine, dan sparkling wine. Juga ada satu lagi yang rosé. Rosé atau rose itu warnanya seperti pink. Itu. Jadi sebelum seperti jadi red wine ini, dia warnanya itu pink. Kalau ini apa ini? Ini nih, sorry maju dikit. Ya. Nah, lihat nah itu apa? Oke, ya itu stainless steel tank. Itu tempat untuk membuat proses wine tersebut. Ketika anggur sudah dipetik, setelah itu dia langsung diperas, dan setelah itu langsung dimasukkan ke dalam stainless steel tank seperti yang ada di gambar. Dan setelah itu akan dilakukan proses fermentasi. Jadi fermentasinya itu setiap anggur itu sudah memiliki kadar gula yang tinggi. Dan juga ada kadar asam. Kadar gulanya itu tambahan gula atau memang sudah dari memang sudah datang dari anggurnya? jusnya. Dari jusnya. Dari dagingnya. Dari dagingnya. Sama seperti kalau kamu beli di pasar swalayan atau di pasar, kamu ambil anggurnya, kamu makan sudah manis. Iya, benar. Nah, manisnya itulah yang datang dari sari buahnya. dari sari buahnya. Yang setelah itu di convert menjadi alkohol, yaitu dengan mencampurkan ragi. Ditambahkan ragi lagi. Tambahin untuk ragi lagi. tadi Fermentasi kan. akhirnya berubah menjadi alkohol. Alkohol. Karena itu bisa dibilang ya alami. Jadi tidak ada pencampuran kimia dan yang lainnya. Kalau di Vinplus sendiri untuk wine-nya buat sendiri, produksi sendiri atau masih mengambil dari luar? Kita ada beberapa items yang memang bukan membuat di Indonesia, tapi kita meminta kepada pihak yang ada di Eropa untuk membuatkan wine yang memang khusus dibuatkan dengan lidah Indonesia. Berarti diekspor. Lebih banyak di Vinplus itu kita ngimpor diimpor dari mereka. Eropa. Dari Eropa. Wow, Dan ada jauh juga ya Rere. Tapi sebenarnya enggak. Belum ke Eropa minum aja udah berasa ke Eropa. Udah berasa kayak Eropa. Tapi sebetulnya di Indonesia juga udah ada. Kayak di Bali juga mereka sudah buat wine dan itu cukup bagus. Ya. Produksi sendiri di tanah Indonesia, yaitu di Bali. Gitu. Apa yang maksudnya membedakan dari maksudnya kredibilitas kualitas kita produksi sendiri sudah hampir menyerupai tidak Dengan yang di luar. Kalau menyerupai belum. Tapi Kenapa? akan menuju ke sana karena butuh proses yang lama ya. Sekitar berapa persen nih ke hampir Mungkin kalau kita bisa bilang kategorinya mungkin masih sekitar 20-25%. Jauh banget dong berarti Masih kualitas jauh ya. wine kita ya. Karena kan tanahnya berbeda. Itu yang akan faktor potensial yang memang untuk membuat wine yang bagus atau anggur yang bagus adalah datang dari tanah yang Emang baik. kenapa sih tanahnya kita sama Eropa beda ya, Bo? Sebetulnya ada faktor dari tanah, juga ada faktor dari iklim, cuaca dan yang lainnya. Karena mungkin di sana dingin. Benar, karena di sana kan ada musim, ada berapa Kalau gitu kan nanam anggur di puncak aja dingin ya di Benar. Bandung. dingin tuh. Iya, Lembang gitu. Iya, dingin. Tapi kan tanahnya berbeda. Tanah di sini itu kita kan berada di Khatulistiwa. Jadi kalau di Khatulistiwa itu kita lebih tropis. Karena itu iklim juga berpengaruh. Karena kalau di Eropa itu musim ada berapa coba? Ada 4 ya, 4 session. Apa aja? Summer, winter, summer, autumn, fall. Ya, tapi kalau di Indonesia ada berapa musim? 2. Banyak. Hah? Musim duren, musim kawin, ya kan? Ya. Musim tauran, oke? Musim diskon, musim kondangan, ya kan? Gua kira gue udah serius, Re. Pecah juga ya. Gak usah baper deh. Nah terus, nah tapi yang itulah yang unik bahwasanya tanah kita ini karena kita dikelilingin oleh lautan, jadi tanah kita itu terlalu kadar asamnya terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi. Jadi rasanya pun Rasanya juga. agak Mempengaruhi ya. jauh lah ya Iya. sama rasanya. Kalau di Eropa kita harvesting karena tahun 2012 kemarin saya panen di sana, saya pergi ke sana, saya panen. Di sana nanam. Nanam. Punya lahan sendiri. Kebetulan Anggur? iya. Kebetulan owner kita punya perkebunan anggur. Bukan hati saya ditanam di sana. Kamu cukup di tanah air aja. Di tanah Aku cukup di tanah air aja katanya. Aduh. Udah minum dulu ya. Jadi malu. Kalau kita rasa yang lain boleh dari luar. Kalau kita rasa yang satu itu produksi Indonesia. Indonesia aja. Oke, lanjut Itu deh. itu yang unik kalau di sana itu menanam anggur memang berbeda ya. Harvesting mereka itu cuma sekali dalam setahun. Tapi kalau kita itu bisa sampai 3 kali karena terlalu panas. Jadi proses pemasakan matahari karena panas terik, proses pemasakannya lebih cepat. Kayak itu anggur-anggur di Indonesia kayak di Singaraja, itu panennya dalam setahun itu bisa 2 sampai 3 kali. Kalau di sana hanya Kalau di sana sekali. hanya sekali. Oke. Kayak
itu yang unik dari proses perjalanan untuk membuat wine seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak bisa membuat wine yang bagus. Karena tergantung juga kembali kepada tanah dan siapa yang membuat. Nah, itu untuk membuat wine yang bagus, kualitas anggurnya harus seperti apa sih? Kalau kita bisa bilang antara asam dan manis itu harus seimbang. Harus balance. Jadi nggak terlalu manis, nggak terlalu asam. Tidak terlalu asam. Manis kita butuhkan untuk gulanya tadi ya. Gula untuk buat alkohol. Kalau untuk asam itu membutuhkan struktur. Sama seperti kita daging kita itu seperti manis, seperti gula, tapi strukturnya adalah tulang. Tulang itu adalah dari asam. Itu yang dibutuhkan. Kalau itu nggak gampang-gampang susah. Banyak orang bilang. Di sini sih anggurnya kebanyakan manis semua ya, iya nggak sih? Manis ya, lebih dominan ya. Lebih dominan ke manis ya kalau kita makan anggur dari sini. Manis duluan baru ke asam. Asamnya. Ya, akhirnya kita ngerasain asam. Iya, pas udah ditelan baru tuh sisa asamnya di langit-langit baru berasa. Di situ makan banyak-banyak. Iya, sama. Seperti itu. Sama apa tuh? nggak apa-apa, sama aja. Sama gue pernah ngerasain pengalaman, manisnya di depan, pahitnya di belakang. Sakit rasanya. Di sini, Bo, kayak yang lo bilang, mau ngambil rendang dapatnya lengkuas. Sakit banget kayak hati gue. Lanjut deh. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu untuk proses pembuatan wine. Berapa lama sih proses pembuatan wine dari bentuk anggur sampai ke jadi wine? Untuk proses kurang lebih makan waktu dengan penyimpanan bisa sampai 9 bulan lebih. Paling cepat itu ya. Ngelahirin, Bo. Iya, kayak ngandung ya sebenarnya. Ya? Ngandung? Ekspresi wine banyak loh. Ekspresi wine itu banyak. Kita menganggap wine itu seperti kita ngejaga seseorang. Jadi harus benar-benar Benar-benar dijaga. ada treatment khusus nggak? Sangat banyak treatment. Jaga temperatur. Tinggal nggak, habis itu berapa hari kemudian dibuka udah jadi tape. Kalau wine? Kalau kita setiap hari kita ngecek kadar gulanya sudah menurun apa enggak. Si gula sudah dimakan sama ragi apa belum? Bu, jadi kita ngobrol, woi, gula ada yang makan sama ragi belum? Gitu. Soalnya zaman sekarang nggak usah ya, kan mereka bisa BBM atau. Oh iya, ada udah bisa BBM-an, Rere. Nggak kudet. Jadi ya, kurang lebih seperti itu sampai proses pembuatan alkohol sudah berhasil, akhirnya mereka akan melanjutkan proses aging. Aging itu disimpan dalam barel. Jadi dalam barel itu yang galon-galon itu ya, galon-galon kayu. Nah itu akan diram di situ, ditunggu paling cepat itu antara 3 bulan sampai 2 tahun paling lama. Wah. Gitu. Jadi itu, tapi kebanyakan sih kalau untuk kita ngomong wine yang untuk komersil, yang untuk perjualbelikan lebih banyak, itu biasanya makan waktu kurang lebih sekitar 9 sampai setahun. 9 itu paling sampai lama. setahun. Karena kan demand dari seluruh dunia kan banyak ya. Makin lama disimpan, hasilnya apa sih? Makin lama disimpan itunya, wine-nya maksud saya. Banyak pertanyaan kayak gini, wine makin tua makin enak. Iya katanya kan, kan ada yang sampai umur 100 tahun ya. 100 tahun. Kadang-kadang di belakang tuh udah 1981 di botolnya, katanya ini enak nih, mahal pula 1981 Bo gitu. Itu bener nggak kalau kayak gitu tuh? Kembali lagi, tergantung kepada si anggurnya itu datang dari mana, tanah yang terbaik apa enggak, dan yang membuatnya pun juga itu jago apa enggak, itu terkenal apa enggak, udah punya experience apa enggak. Jadi ya sama aja kayak chef. Kamu kasih daging, kalau chef yang jago dia akan membuat sesuatu yang daging enak gitu. Tapi kalau yang enggak mungkin jadinya gosong atau sebagainya. Ya wine kurang lebih sama kayak laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan. Oh sorry, kalau wine mungkin kayak laki-laki kali. Kenapa tuh, kenapa? Makin tua makin matang. Makin tua makin matang. Itu udah tua. Hah? Enggak juga sih. Jadi belum matang. Masih in between lah. Masih perlu diperem. Masih perlu diperem lagi. Wine tuh ada grade-nya nggak sih? Grade. Grade. Kalau kita ngomong grade itu seperti apa? Nah, gitu. Soalnya request dari sana tuh. Grade maksudnya level apa? Levelnya, misalnya ini level keenakan wine-nya level 1 gitu, atau ada keenakannya level 5, seperti itu ada. Kalau kita bilang tingkatan, mungkin kadar alkohol. Ya, kalau konsep ini mungkin saya tangkap adalah kadar alkohol. Kadar alkohol rata-rata yang kita minum adalah 13,5%. 13,5%. Setelah dari tahun 2004. Karena 2004 kan global warming gede-gedean di Eropa. Dan setelah itu akhirnya alkohol jadi mulai naik. Tadinya 12,5%, sekarang jadi 13 sampai 13,5%. Karena mataharinya makin terik makin kan? Kencang, iya. Makin kencang. Karena dari itu alkohol sekarang mulai naik. Tapi ada juga tingkatan level yang lebih tinggi yaitu fortified wine. Fortified.
Ya, fortified wine sifatnya itu manis. Dan setelah itu alkoholnya bisa di atas 17%. Tinggi dong ya. Kalau untuk level wine ya dia yang tertinggi. Karena dia dicampur Tadi apa? fortified wine. Fortified wine. Fortified wine karena dia ada pencampuran brandy. Jadi waktu gula si jus sudah diperas, dicampurkan ragi kan lagi enak-enakan makan gula. Tapi gula di tengah jalan dicampurkan brandy, semacam brandy atau konyak. Nah, setelah itu akhirnya dia mati. Jadi masih ada rasa manis yang tinggi dan juga alkohol yang tinggi karena pencampuran brandy atau konyak tersebut. Karena dari itulah ya kalau saya bisa rekomen mungkin mau suka yang manis tapi bisa merasakan alkohol ya mungkin ke fortified wine. Rasanya lebih manis. Karena manisnya lebih terasa. Iya. Seperti itu. Misalnya kalau kita level manis juga sebenarnya banyak juga ya. Misalnya range-nya luas. Jerman contohnya. Jerman itu memproduksi white wine itu manis. White wine itu manis. Jadi kalau ke Jerman minum manis itu standar. Itu udah biasa. Tapi kalau ke Perancis itu sangat jarang. Oh, beda-beda setiap negara ya. Beda-beda buat yang paling maksudnya familiar lah ya, itu wine yang paling enak itu dari mana ya? Kembali lagi ke orangnya. Orang suka. Kalau untuk lidah Indonesia lebih cocokan kemana? Dari request yang masuk misalnya order itu lebih banyak ke Indonesia. dari mana? Kalau kita kategorikan peminum, mungkin Indonesia. Semua orang Indonesia minum. Kalau nggak minum mati, dehidrasi. Iya kan? Tapi kayaknya Australia deh. Orang Indonesia suka Australia. Karena kalau di Australia itu karakternya lebih fruity. Iya, lebih ke buahnya. Lebih ke buah-buahannya lebih berasa, Iya, lebih aromanya lebih kuat seperti itu. Tapi kalau Prancis mungkin untuk golongan orang-orang yang sudah terbiasa minum wine. Agak keras. Oh, agak keras. Kalau orang Indonesia justru meminumnya terutama untuk market yang baru ya, kayak anak-anak muda, mereka mulainya adalah dengan yang manis. Contohnya Moscato, Lambrusco, itu wine-wine yang manis, yang alkoholnya juga rendah, dan orang suka Indonesia karena manis itu kan mudah diterima. Kamu manis saja kan banyak naksir kan? Saya jadi malas. Kalau gitu kita jadiin wine dong. Bisa. Saya dijadiin wine aja kalau gitu. Coba Karin nggak satu botol lagi? Oh, enggak. Menakar kita dari wine. Dari wine. Ya. Yang paling mahal itu dari mana sih wine tuh? Dari Eropa kah? Kalau kita nonton film kan suka ada ini wine termahal berapa ribu dolar gitu. Sampai ada kayak lelang wine. Iya, untuk satu gitu botol wine pun itu harus dilelang loh. Bisa harga 4 tahun host kan? Itu gimana? Kalau untuk yang paling mahal sekarang masih karena kita ngomong range mahal itu adalah yang sudah tua, yang sudah lama, prosesnya bagus, yang membuat bagus itu. Karena di treatmentnya Prancis, juga panjang ya. Itu dari Prancis. Dari Prancis. Apa jangan-jangan karena kamu pernah tinggal di Prancis? Tahu sekali nggak? Enggak Tapi ya? kan sudah. Tapi juga jangan salah. Dari Amerika juga ada. Mereka juga punya wine-wine yang super mahal. Ya, salah satunya Screaming Eagle seperti itu. Iya, tapi tetap yang paling maksudnya tetap tahan kelasnya itu dari Prancis. Prancis sih, karena mereka sangat menjaga wine mereka, culture untuk Kalau di Prancis rasanya wine. lebih kemana tadi tuh? Lebih ke asam ya? Lebih, kalau saya bilang asam enggak ya, lebih ke floral, aroma floral itu bunga-bungaan. Oke. Prancis juga punya kompleksitas, ya kan? Apa itu kompleksitas? Jadi tidak semudah diterima kayak di Australia. Kalau di Australia itu saat kita minum kita udah tahu, oh ini asam dan fruity. Fruity, iya. Tapi kalau di di Prancis kita lebih condong suka kompleksitas. Kompleksitas itu sebelum kita minum kita belajar dulu siapa yang ngebuat. Misterius ya. Misterius. Wow. Siapa yang membuat, datang dari daerah mana, kebiasaan daerah tersebut bikin apa, seperti itu. Kayak seperti kita bilang tahu yang paling enak tahu apa? Tahu Sumedang. Alah. Nah, itu salah satu faktor wine di Prancis seperti itu. Itu ya. Karena kita mengetahui daerah tersebut siapa yang membuat dan sebagainya. Jadi lebih ke daerah ya. Bisa ini wine dari daerah mana gitu. Dari daerah mana dia ngebuatnya apa. Dan kalau anggur di Indonesia mungkin lidah kita lebih condong kalau belajar di luar dari manis ya. Mungkin saya bisa rekomen adalah Merlot. Merlot. Jenis anggurnya adalah Merlot. Merlot itu karakternya soft tannin. Dari mana itu Dia dari seluruh dunia juga ada. Mereka memproduksi jenis anggur yaitu Merlot. Merlot. Varietal anggur sebetulnya Merlot itu. Sama kayak apa namanya? Apel kan ada. Apel Malang, apel Washington gitu kan ya. Ini adalah anggur, jenis anggurnya adalah Merlot. Merlot. Rasanya itu apa itu manis? Dia masih ada manisnya, aroma plum,
dan juga karakter di mulut sepetnya tidak terlalu Nggak terlalu terasa. sepet ya? Iya, dan tidak terlalu pekat seperti itu. Dan ini ada wine yang bisa digunakan untuk masak juga ya. Biasa orang luar mencampurkannya untuk memanggang ayam ya, ayam kalkun biasanya. Itu jenis wine apa sih sebenarnya yang dipakai? Sebetulnya itu varietal yang berbeda, di mana untuk membuat kita ngomongnya adalah box wine atau cooking wine seperti itu sebetulnya anggur-anggur yang kualitasnya bagus sebetulnya. Walaupun murah, banyak orang berpikir ini ampas atau Gue pernah anggur ngerasa jelek. itu manisnya kurang malah, lebih ke pahit. Exactly. Nah, karena kenapa? Karena untuk proses pemasakan dia akan mengambil zat asam dan juga kepekatan. Oh, Karena berarti itu. lebih dibanyakin zat asamnya Iya, ya. Karena untuk memproses masak itu dengan menggunakan wine, sari dari asam itu akan menyentuh si daging akan lebih cepat. Berarti itu. beda ya wine yang diminum sama wine yang buat masak. Jenisnya. Jenisnya jelas jenis anggurnya bisa sama, tapi kualitasnya berbeda. Kualitasnya berbeda. Iya, takaran kualitasnya berbeda. Tapi bisa diminum juga kan ya Bisa biasanya diminum. kan? Iya. Kita iya. juga minum kok. Kalau misalnya kita ke Eropa juga kadang kita minum jus wine yang setengah fermentasi. Kita sebutnya buche. Kalau Apa buche, brokul? ya. Brokul. Buche. Brokul. Buche. Ya, buche itu semacam Buche. wine Buche. yang setengah fermentasi. Oke. Jadi kita anak muda sana mereka senang banget. Gitu. Biasanya itu anggur-anggur untuk yang membuat cooking wine atau Untuk masak, setengah ya. fermentasi. Paling enak tuh minum wine tuh kapan sih, lebih tepatnya apa, malam atau Siang hari, Siang tengah pagi. di bawah matahari siang bolong ya kan? Iya. Kalau untuk minum wine yang enak, sebetulnya di setiap saat bisa. Karena alkoholnya tidak terlalu tinggi dibanding alkohol yang kita ketahui spirit seperti itu. Tapi di lain sisi untuk occasion saya bisa rekomend untuk sparkling ya atau red wine karena red wine kan lebih warnanya lebih elegan seperti itu. Untuk cuaca saya rekomend rosé atau white wine. Kayak contohnya ke Bali seperti itu. ya? Kita minum sesuatu yang dingin kan lebih fresh. Lebih fresh, Ya kan iya, panas kayak gini kan lebih fresh. Tapi dikelilingin sama kalian berdua juga kan panas kan. Wine, Lagi-lagi wine, menggoda aku dan Rere. Salahin wine-nya. Iya. Salahin wine-nya. Jangan Jadi salahin. fun kita dari wine gitu. Kalau di Fit Plus sendiri, kira-kira kalau kita datang ada special price nggak? Tetap ya, nggak mau rugi ya Re ya, selalu nyari yang menguntungkan ya. Soalnya selalu dirugiin. Iya, makanya saking banyak dirugiin ya, jadi nyari yang untung. Jadi nyari yang untung. Sebetulnya enggak, di Fimplex sebetulnya kita banyak promo ya, buy to get one seperti itu, 10 till 20% discount. Dan yang unik juga Fimplex sebetulnya harganya itu sudah termasuk kategori yang murah di Berapa pasaran. sih satu botolnya? Kita Paling range-nya murah minimal, harga minimnya di 200-an ada. 200-an ada. 200-an juga. Yang termahal Yang di Fit Plus? termahal 125 juta Ah, satu botol. ulang lagi. 125 juta. Satu tuh. Udah kejual minggu lalu. 125 juta. Ya. Itu beli patungan apa Santai sendiri? Mas Bro, kalian santai. Mas Bro kayaknya nenangin saya santai ya, camper aja. Itu yang 125 juta beli patungan apa sendiri? Apa sendiri ya? Ya, 125 juta. Itu Ya. kenapa dari Itu dari apa? mana datangnya itu anggur wine itu 125 juta? Dikategorikan sampai harga segitu itu karena apa? Apa saking lamanya? No, itu Dari tahun negaranya? dari negara Dari mana? Dari chateau atau winery yang membuatnya, pabrik yang membuatnya. Itu daerah Perancis. Itu dari Perancis, daerah Pomerol. Itu Chateau Petrus. Chateau Petrus itu dia ngebuat wine-wine yang super bagus banget. Itu sudah terkenal dari dulu membuat Merlot. Seperti itu, jenis anggur Merlot. Dan dia buat wine itu bagus banget, enak dan cukup terkenal di seluruh dunia. Dan masuk ke Indonesia dan Mahal harga. langsung mahal Dan juga itu karena tax. Kejual di Fin Plus. Di Finplus. Ya. Oh my god. 125 Itu juta. yang dijual 125 juta tuh usianya udah berapa lama tuh? Nah, makanya lapers mau nggak ya kira-kira beli wine seharga 125 juta? Mau nggak? Kira-kira? Hah? Mau? Tamu nggak diundang, mau dateng. Ya, Kamu kaget ya? Bandit. Bandit, Apa kabar? Iya nih. Baik, kayak nggak Ini- bisa ngelihat anak-anaknya seneng aja lagi deketin cowok. Nah, kan kalian udah laku. Udah laku. Udah laku. Barang kali laku. Kalau nyentuh pecah gitu ya. Oh. Ini
Ini Om Bandit nyium-nyium bau-bau wine nih. Iya dong nih. Itu oh dari situ. Ada anggur di sini. Mana sih? Nah ini ada Tadi kan anggur. Om Bandit lagi ada tidur. wine. Maaf. Wine. Kamu orang Indonesia, mesti Iya. berarti. Itu ngomongnya wine. Iya maaf, saya kan Indonesia banget jadi bilangnya anggur. Tadi Om Bandit lagi tidur. Iya. Bangun nih, ada aroma-aroma wangi dari bawah. Dari bawah. Dari bawah. Om Bandit di atas. Emang kita di kebun. Kan kalian di bawah. Oke. Itu coba siapa itu laki-laki ganteng itu? Oh, ini namanya Gavin. Oh, Iya. Kevin Om. oh Dia Kevin. Om tadi dia dari tadi berusaha untuk ngegodain kami berdua Om. Nggak boleh ya Mas? Kayak wine. Terus dia bilang kita manis kayak wine. Wah, Gitu. Mas Gimana Kevin. nih Om? Kayaknya kita mau digayat sama dia Om. nggak boleh Mas Kevin. Buatan parang. Langkahin dulu Om Bandit. Om Om Bandit Bandit. transparan gimana Heeh. langkahinnya? Tapi tadi tarik dari lapas sama dia Om. Ih, jangan dong makanya. Hah? Nih, Emang Om. isi acara di Fitness sih lah. Oh Bener, gitu. Nah ini kemarin Mas Kevin yang nelpon saya nih anak-anak. Oh nelfon kenapa Om Bandit? Handphone ya. Iya, nelpon. Katanya dia, ayo main ke Vineyard apa namanya tadi? Fin Plus. Bukan, ada tempat baru namanya apa? Iya, di kita kebetulan Finplus ngebuat suatu apa kayak private school. Gitu. Private Kayak, school. ya maksudnya training center sebenarnya lebih tepatnya. Training center Mau itu dong kita aku di training sama kamu. bisa di sana nanti Training kita wine aja cepet gimana Wine. kita Ya, yang di training. di training. modalnya minum dulu Oh. dan bukanya 125 juta. Oh enggak. Oh. Nah, di fasilitas itu namanya Red Pyramid. Di Red Pyramid di situ kita memfasilitasi untuk belajar wine. Mulai dari basic sampai level di atasnya intermediate. Di mana di situ juga kita akan belajar, di situ juga kita tanemin pohon anggur. Di pot-pot kecil gitu. Enggak, kita punya lahan nih. Punya lahan. Punya lahan Wow. perkebunan mini vineyard lah kita sebutnya. Mini vineyard itu kita belajar dari situ. Jadi kalau mau belajar wine kita harus belajar dulu dari tanah seperti yang saya bilang tadi di awal. iya. Jadi dari tanah kita akan belajar prosesnya bagaimana pemetikan dan sebagainya, baru kita belajar cara minum. Cara minumnya. Seperti itu. Itu ada 6 sesi untuk yang basic dan di atasnya basic kita ada 8 sesi untuk level. Ya pre-intermediate. Berapa itu biayanya? Sebetulnya bisa dibilang terjangkau karena untuk belajar wine 6 sesi itu dengan satu kali tasting yang di basic itu makan kurang lebih sekitar 1,5 1,5 juta. 1,5 juta. Ya 1,5 juta. Tapi kalau untuk yang di atasnya itu kurang lebih sekitar 2,5. 2,5 juta untuk mempelajari tentang Untuk wine belajar tadi. tentang wine. Itu di mana? Lokasinya? Di daerah belakang Senopati, belakang SCBD di Jalan Tulodong Bawah nomor 2A. Jalan Nomor nah, 2A. untuk lapar yang pengen belajar wine ya Re bisa langsung nih datang ke lokasinya Mas Gavin tadi di Jalan Senopati Tulodong Bawah. Tulodong Bawah. Nomor 2. 2A. Kisaran harganya dari 1,5 juta sampai 2,5 juta. Di belakang kamera ini kalau lapar mau tahu ya ada kayak cacing lagi nari begini-begini tau gak? Sian banget. Kameranya dilirik ya. Gini-gini. Enggak, kasihan banget kalau yang lain kan kameranya ada yang lampunya tuh kan nyala. Dia mah enggak pakai begini manual. Kasihan banget ya lapas. Duh. Ini tuh jadi Pak, kita tuh the power of kepepet semuanya. Oh, di power of kepepet. Kepepet. Serba kepepet lah ya, pokoknya semuanya diserba-serbain aja. Iya, makanya serba ada. serba ada. Terima beres. Udah berapa mau ini siswanya di sana? So far mahasiswa kita dari corporate juga ada, terus dari staff perhotelan juga ada, dan juga student-student dari sekolah pariwisata. Ada sertifikat habis selesai dari situ. Kita juga melakukan private certificate, ya, dan juga kita juga memberikan peluang untuk bisa bekerja training sedikitnya di tempat kita sendiri di Finplus. Di Finplus. Nah, Jadi punya sekolahan, punya tempat untuk kerjanya ya langsung. trainingnya Kerjanya nanti lagi gitu, biar langsung. bisa langsung Enak ketemu banget ya Rere. Dan plus Apa tuh? bisa minum wine gratis tiap hari. Yep, Ya itu yang kan? paling utama. Apapun paling itu ke wine kita belajar teori, tapi juga kita harus praktek dan kita Harus mencoba. nyoba. Jadi jangan teori aja ya. Jadi betul. ada nih orang yang bisanya cuma teori tapi sok fasih di praktek. Pasti. Gitu. Gue pengen nanya kan, kalau misalnya nyoba, biasa orang sekali nyoba di film-film ya, gue cuti cuman Oh, praktekin. sampai nge-fly. Nyoba, ini anggur tahun 1997. Tahu dari mana Bu? Langsung pas minum langsung ada ngomong, ini anggur 97. Iya, langsung interaksi gitu Iya. sini. Gue suka bingung loh kalau yang begitu.
itu prosesnya panjang loh bisa kayak gitu. Lidahnya berarti harus Lidahnya bener-bener sensitif harus peka. banget dong. Kayak perasaan aku ke kamu sensitif. Jadi dia Astaga. masuk mesin waktu dulu gitu buat nyicipin rasa oh ini tahun 97 terus pindah lagi ini tahun sekian gitu. Sebetulnya diprediksi jatuhnya, nggak yakin di 97 tapi prediksi. Kenapa? Karena dia sedikitnya dia sudah mencoba yang tahun 97 seperti apa. Karena sebelumnya udah pernah merasakan. Pernah mencoba 97 seperti apa, walaupun tidak brand yang sama Iya, ya. Dia iya. mencoba dan dia terus kurang lebih mengambil kesimpulan kalau rasa ini hampir sama seperti yang 97. Agak itu butuh proses yang sangat panjang, karena itu saya bilang tadi kalau di wine itu nggak ada berhentinya untuk kita belajar karena setiap tahunnya kita akan mengikuti perkembangan yang berbeda-beda. Apakah di private tadi itu private wine itu bisa ada juga materi seperti itu, menebak jenis wine? Itu klasifikasi tahunnya gitu loh. ya benar, klasifikasi tahun dan sebagainya datang dari daerah mana dan itu sebagainya, ada juga negara pelajaran. mana itu kita ada pelajarannya. Dari langsung testing juga? No, kita kalau di basic itu kita nggak mengajarkan langsung berat seperti itu. Itu kita pembeberan mengenai bagaimana merasain wine, bagaimana penyimpanan wine, gimana tahu perbedaan antara red wine, white wine dan Iya, sparkling wine masih itu basic rasanya ya. seperti apa. Tapi kalau udah di level setelah basic baru kita akan belajar lebih serius. Setiap negara, setiap daerah kita akan kasih sampel tahu. wine. Gitu. Untuk wine sendiri menyimpannya yang bagus seperti apa sih? Penyimpanan Di dalam lemari es kah atau di suhu ruangan? kalau penyimpanan sebetulnya yang penting adalah adem. Adem itu Tidak langsung kena lembab, matahari ya. tidak terkena sinar matahari secara langsung dan Suhu juga ruangan lah berarti ya? suhu ruangan, tapi kita ngomong suhu ruangan bukan ruangan Indonesia. Iya benar. Nah, temperatur Suhu ruangan beda. ruangan Indonesia 36 derajat Celcius sama aja. Aja. Itu bisa kemasak nanti wine-nya, bisa rusak. Bisa rusak. Iya. Berarti harus ditutup rapat dong ya? Semuanya pasti tertutup. Gitu. Harus ditutup karena oksigen itu akan berpengaruh untuk merubah dari rasa. Rasa. Semua wine itu punya potensi untuk menjadi cuka atau vinegar kita menyebutnya kalau Oh di gitu. ya, semuanya. Jadi kalau misalnya itu bisa berubah jadi asam. Sangat asam, kecut. Sangat asam, kecut. Iya. Udah akan berubah aroma buah-buahan, bunga-bungaan udah nggak akan ada lagi, menghilang. Yang penting jangan cinta kamu ke aku dia berubah. Astaga. Langsung jadi Tergantung asam. wine-nya. Kasihan kalau langsung jadi asam. Cepet banget kayaknya langsung. Aduh. Iya Om Bandit. Mau tanya dong, Apaan? Mas Kevin. Iya mas, mas lagi. Om. Om dong, Om. Jangan emon. Kenapa Om Bandit? Kadang kan kalau ada orang minum wine di gelas wine itu kadang mesti diputer-puter dulu tuh. Itu biar apa sih? Ya. Untuk di swirl ya. Kalau di swirl itu untuk membiarkan oksigen masuk ke dalam si gelas, dan setelah itu oksigen tersebut akan menyatu dengan si liquid atau si wine-nya, dan akhirnya aroma buah-buahan dan bunga-bungaan dan sebagainya itu akan keluar lebih cepat. Karena kalau langsung dari botol langsung dituangkan dan setelah itu kita minum secara langsung, itu kurang lebih yang akan kita rasakan lebih ke alkoholnya, seperti itu. Jadi terlalu keras. Sedangkan yang kita cari adalah dari karakter-karakter bunga-bungaan, buah-buahan, aroma-aroma yang sifatnya fresh, seperti itu. Karena itu harus kita putar dulu. Karena Makanya kita harus diputer dulu untuk Iya. mengeluarkan aroma buah-buahannya tadi. Iya, aroma-aroma yang ada di wine-nya. Tapi jelas kita cuma untuk sekali aja sebelumnya diputer. Oh gitu. Kok Tapi kan nggak mungkin kita kirain lagi ini gegayaan, Oh, cing, gitu. cing, cing Nah, gitu. anak-anak tuh Ya. beda caranya. Kalau Om Bandit biasanya kalau Mas Kevin bilangnya gelasnya Apa nggak diputer-puter. denger? Kan biasanya kan diputer-puter Iya. gelasnya kalau kata Mas Kevin. Kalau Om Bandit beda. Apanya diputer? Kepalanya? Bukan. Apanya dong? Gelasnya nggak Om puter. Hah. Om minum, habis minum Omnya Muter-muter. Muter-muter. Mabok itu namanya ya. Gleng dong itu. Leng-leng itu, aduh. Oh, itu berarti salah. Karena kalau untuk di wine itu kita yang harus dibedakan, wine mungkin beralkohol ya. Iya. Tapi yang kita beda, kalau saya selalu ingetin para student atau ini wine lover, kita ini peminum bukan pemabuk. Jadi kita ini peminum moderat. Jadi tahu exactly apa yang kita minum. Kalau kita tahu komposisinya, oke ini udah cukup, so kita stop. Jangan terus-terusan dan terus karena sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Nah itu konsep seperti inilah yang harus kita share ke banyak orang. Kalau yang minum wine itu adalah untuk kita bercerita, Iya. bukan untuk wah, buka langsung klek itu nggak seperti itu. Ini kita punya tahap yang berbeda untuk mencicipi sebuah minuman. Bukan jadi pemabuk tapi jadi peminum Jadi ya. peminum yang baik, Iya, peminum iya, yang moderat, benar. seperti itu. Oh, kalau gitu berarti waktu itu Om Bandit salah nih. Ah, Om Bandit salah nih treatmentnya. Waktu itu berarti soalnya bukan. lagi di rumah nih, Nah. tiba-tiba ada yang nganterin.
Botol anggurnya apaan kok diminum? Goyang. Salah berarti wine ini. Ntar besok Om Badit main ke Vinplus deh. Kalau nggak kemana tadi? emang diundang Vineyard ya? Ajak-ajak dong. Kan diundang. Nanti kalian pesen yang 125 juta Om bablas. Iya. Enggak, tadi dulu pertanyaannya ada uang emang 125 juta? Ada. Hah? Ada. Jual mobil dulu lagi ntar. Minimal Itu yang Mas di belakang. Citanya harus bawa 127 ya. Heeh. 125 beli pulang Tipsnya? masih ada 2 juta ya nggak? Belum Tipsnya tipsnya. sejuta ya? Iya, belum tipsnya kan. Pulang tinggal sendal jepit. Jepit ya ada. Terus Mas Kevin, Ya. paling enak mana nih? Orang lebih cenderung suka wine merah atau wine yang putih? Bedanya apa sih? Oke, kalau red wine itu datang dari anggur merah, dari anggur bukan merah sebenarnya ungu ya. Anggur merah yang kau tanamkan di hati, salah ya? Suaranya bagus banget. Kalau anggur merah, Langsung kontraksi kalau Iya. kayak gitu. Jangankan lu, gua langsung denger suara gua sendiri, Rere, perut gua. kalau anggur merah datangnya dari anggur yang berwarna ungu. Setelah itu diperas. Maksudnya kulit yang kulit yang dari anggur tersebut dia melunturkan warnanya ketika ketemu dengan si jusnya Jusnya. di dalam tank yang tadi kita lihat. Iya, iya. Itu prosesnya. Karena kalau kita sama aja kita pergi ke pasar swalayan, kita kupas kulitnya, kalau kita kan ada beberapa Iya, orang yang iya. nggak makan kulit, Kulitnya yang taruh di tisu, Iya. pinggirannya selalu berwarna Berwarna, ungu seperti iya. itu, warna merah. Nah itu adalah memang warna ini datangnya Warna dari dari situ, kulitnya dari itu kulitnya. ya. Dan untuk white wine itu hanya diambil jusnya saja, jadi nggak pakai Kulitnya kulit, nggak dipakai. Kenapa? nggak difermentasi dengan kulit. Kenapa? Bukannya tadi katanya kulitnya itu bagus Iya, untuk iya, justru fungsi yang lebih banyak Fungsi dari kulit gitu ya kan. harus digarisbawahin. Fungsi yang paling banyak itu datangnya dari anggur merah. bukan dari anggur Buk- putih. Ya saya nggak bisa bilang kalau anggur putih tidak banyak, tapi Iya. istilahnya kadarnya mungkin di bawah yang anggur Di merah. bawah anggur merah. Anggur kan? merah secara manfaat gitu. Tapi Secara kalau untuk kesehatan ya. tapi kalau untuk jus setelah itu di convert akhirnya berwarna seperti warna kuning atau warna kemas-masan seperti kita lihat seperti itu. Tapi kalau kita ngomong enakan mana, semua kembali lagi ke kita masing-masing sukanya seperti apa. Sukanya yang mana kembali ke Iya. pribadi kita lagi mas. Belum tentu, kadang 125 juta juga dianggap enak. Belum tentu. Beberapa kali saya suka iseng cobain ke staff. Coba nih kamu coba. Pas diminum, wah enak banget gitu. Tapi ada juga bilang saya kasih coba wine yang mahal kadang. Saya suruh coba, dia nggak tahu itu botolnya apa. Waktu dia coba, ternyata nggak cocok. Biasa minum bandrek. Padahal lebih mahal daripada yang sebelumnya. Rere biasa minum bandrek, dikasih minum wine mah beda. Lidahnya langsung keriting. Keriting lidahnya. Jadi kembali ke diri masing-masing. Jadi kan kamu mungkin suka yang teh manis banget. Tapi kalau saya mungkin sukanya teh yang biasa aja, nggak terlalu manis. Seperti itu. Jadi Rempet-rempet dikit lah manisnya. manisnya masih nyerempet dikit gitu. Seperti kita suka sama dia, kembali ke diri masing-masing ya Re. Ya Om Bandit. Mau tanya, Mau tanya apa? kalau biasanya nih Om Bandit lagi jalan-jalan malam, lubing, cikidang-cikidung, itu kan kadang di kafe itu kalau misalnya campur minuman pina colada atau apa gitu kan, campur-campuran. Kalau misalnya wine itu biasanya hanya wine saja atau bisa dicampur, mixing? Mixing ya. Ya konsepnya kayak bikin koktail ya, Om. Iya betul. Zaman sekarang udah bisa. Zaman sekarang sudah banyak mixologis atau bartender yang sudah membuat koktail dengan base-nya adalah wine. Itu udah bertumbuh. Walaupun kalau saya bisa bilang karakter dari wine sebenarnya agak sangat sulit untuk dibuat sebuah koktail. Walaupun beberapa ada yang berhasil seperti itu. Jadi jawabannya bisa untuk dibuat koktail. Bisa lah ya untuk Bisa. dibuat koktail ya. Bisa. Biasanya dicampur dengan apa? Dicampurnya tergantung dari si ininya ya, dari bartendernya seperti itu. Biasa jeruk ya enggak? Oh, enggak juga. Enggak juga. Biasanya bisa dicampur dengan ya tergantung karakter rasanya mau seperti apa. Mau ke asam kah atau ke manis kah seperti itu. Karena kalau kita minum champagne aja contohnya kayak di luar kita sebutnya pisin. Pisin itu sebenarnya bukan koktail banget gitu, tapi itu Pising tuh percampuran. bukannya pising mau pising? Mau pesing. Enggak, saya lagi Salah. pusing sedikit sebenarnya. Oh, itu pusing itu Pusing. pusing. Oh pusing.
Tadi Pusing sih- tuh bukan pusing. Oh, Mar, pupus. Mar, Ya. tadi kamu bilang apa? Campur sama jeruk. Iya, campur sama Emang jeruk. itu kecap sama jeruk obat batuk. Maaf Om, saya kan lidah Jawa, jadi taunya minum jeruk sama kecap. Ya, konsep pisin unik. Sebenarnya cuma karena kita kadang kalau minum sparkling atau champagne itu terlalu asamnya terlalu kuat. Walaupun di cuaca yang panas ya. Karena itu akhirnya kita campur cuma pakai es batu. Jadi 1 gelas Supaya agak menawarkan rasa asamnya maka itu rasa ya. asam seperti itu dan bisa dicampurkan sedikit Soda biasa. Enggak soda, enggak ada campuran apapun. Tapi campur sirup creme de cassis atau sirup blackcurrant. Jadi warnanya juga berbeda, dicampur dan setelah itu rasa manisnya dari si sirup tersebut dan asam yang masih ada dari sirup. champagne-nya. Seperti itu. Oke. Untuk pemula tuh baiknya pakai wine yang apa? Red Atau white. White. atau yang sparkling? Gimana? Kalau kita minum sebenarnya tergantung ya kembali ke orangnya ya. Tapi kebanyakan orang kita suka minum red wine. Dari tadi jawabannya kembali ke Kan kita orangnya. minta, Kembali ke orang. Saya- recommended-nya Iya, sebagai yang recommended. paham Karena gitu, saya lebih- nggak bisa memaksakan kalau saya bilang suka minum dengan sparkling contohnya. Tapi Si orang itu tersebut tidak sebenarnya ahli wine gak sih? Dari tadi ditanya kembali ke orangnya, kembali ke Nih orangnya. kalau misalnya tiba-tiba Oke. datang, Mas, saya belum pernah minum wine. Sebaiknya saya minum wine yang apa ya? Kembali ke Oke. situ aja gitu. Kembali ke Good. situ aja. Pertanyaan yang bagus. Itu bagus karena saya akan kembaliin lagi. Suka buah-buahan rasa apa? Oh jadi Buah-buahan ditanya apa? sebenarnya Iya. buahnya apa? Banyak sekali gitu. Saya nggak pernah minum wine. Rekomendasinya apa? Saya bilang, oke, sukanya buah-buahan apa? Oh, saya suka buah-buahan. Saya bingung. Oke, mau yang manis apa yang asam? Seperti itu. Jadi saya akan kembaliin terus. ditanyakan. Karena Karena karakter dia apa yang dituju bukan berarti oh minum red wine aja. Tapi ternyata oke. dia nggak suka, bilang sempet banyak orang seperti itu. Ya, Padahal karena- dia menemukan wine yang cocok sama dia. Oke, berarti bener ya. Makanya dia bilang tadi kembali ke orangnya karena bener tadi kan Ditanya dulu dia iya, karakternya seperti kemana, apa, gitu. Karena kan sukanya nggak semua apa. orang suka makan anggur, nggak semua orang suka makan apel, Yep, nggak semua exactly. orang makan Yep. suka makan jeruk. Benar. Oh, Kurang lebih bener seperti sih. itu. Jadi ya bisa dibilang sih kalau mungkin kalian datang ke Bang Plus atau ke retail yang lain, biasanya banyak sekali staff-staff yang akan menawarkan seperti itu caranya. Tapi kalau di Bang Plus kita lebih condong lebih seperti butler service. Jadi kita akan jadi kayak dokternya. Gitu. Berarti Itu- konsultasi dulu. konsultasi dulu. Jadi Konsultasi, Iya, jadi konselor. konselor, Saya Bo. banyak sekali tamu-tamu yang datang ke retail kita, dia bilang saya mau occasion nih, oke, acaranya apa? Oke, mau kawinan. Oke, kita rekomendasi champagne dan sparkling. Seperti itu, berdasarkan harga, berdasarkan karakter dan sebagainya. Tamu-tamu yang datang itu seperti apa? Kalau di Peminum semua apa enggak? Vin Plus sendiri tempat nongkrongnya nggak? Ada lounge-nya. di Berarti belakang. berapa dong kalau menjual satu gelas wine gitu? Oh, satu gelas itu rata-rata di atas 50.000 tapi tidak lebih dari 100.000. Tidak lebih dari 100.000 untuk satu gelasnya. Untuk satu gelas aja ya. Seperti itu. Itu sesuai dengan jenis wine-nya ya harganya ya? Jenis wine yang saat itu dipromokan atau ingin di show up ke market seperti itu. Karena akhir-akhir ini kita lagi kebetulan owner juga baru buat wine sharing wine yang cocok dengan lidah kita. Akhirnya kolaborasi dengan Australia. Australia membuatkan karakternya, mereka kirim sampel, kita coba. No, kurangin asamnya, naikin sedikit manisnya, pas kirim lagi. Oke, ini kurang lebih cocok nih ya, udah aromanya ada. Setelah itu baru diproses. Berarti Vinta sudah punya wine sendiri. Bisa dibilang ada wine kita itu disebutnya Pecha Kucha. Pecha Kucha. Ya, Pecha Kucha. Pecha Kucha, Pecha Kucha. Asam, Lebih cenderung lebih ke manis karena lidah manis. ya market karena Indonesia lebih ke kolaborasi manis. tadi sama Australia. Sama Australia ya. Iya, sebenarnya mereka juga bisa buat yang wine yang manis banget, tapi kita cenderung bertahan untuk stay di kategori wine yang berbeda wine. Jadi bukan seperti bikin sirup. Iya. Seperti itu. Iya. Sirup ntar jadi sirup anggur. Berapa untuk Satu range botolnya harga dari yang punya Vinta tadi? itu Pecha Kucha ya? iya, Berapa Pecha Pecha Kucha. Kucha? Itu untuk kisaran di 300. 300.000 satu botol. Itu sebesar apa? Size-nya? Standar 750 mili. Oke, 300. Ya masih masuk Iyalah, masih kantong lah masuk. ya. Kalau 125 juta, nah itu mikir tuh kalau masuk duitnya ya, pas-pasan. gue juga mikir mau beli 125 juta ya, ya nggak sih Rere sayang. Mendingan gue beliin baju buat syuting kan, Iya, gue beliin betul sepatu banget. buat syuting.
Kapan-kapan dong kasih kita, aduh voucher gitu, Consideration pemotongan iya. Bisa tinggal Jangan voucher kabarin. pemotongan kambing atau sapi dong, lebaran haji mah kalau itu. Bisa, tinggal hubungin saya. Ini kan mau closing nih, closing. Bentar lagi Ramadan. Iya, oh iya sebentar lagi ada Ramadan, promosi. biasa suka ada penghabisan ya. Beberapa hari lagi deh kayaknya. Hah? Beberapa hari lagi gitu. Kalau Ramadan Udah tutup mepet nggak tuh. atau tetap buka? Ramadan kita nggak buka. Nggak buka. Kan Berarti sudah 30 hari tuh tutup. Tuh, makanya suka ada closing dulu ya. Iya, berarti suka ada ini nih, Iya, suka Oke, ada. dikeluarin. Kenapa Iya. tadi nggak di ini? Dibawalah satu botol buat kita. Minggu lalu kita udah closingan. Oh, minggu lalu. minggu lalu. Tapi kalau kita datang besok masih ada kan? Kalau sekarang yang di promo ada? Masih ada sari kurma. Ya. Boleh jadi, Bu. Dia nggak boleh bisnis wine selama Ramadan. Iya kan? Dia bisnis sari kurma di Pin Plus. Iya kan? Gantinya sari kurma selama Ramadan nggak dijual wine, dijualnya sari kurma buat sehat. Tapi di Bang Plus kita nggak cuma wine aja. Oh, ada kita apa aja? ada dessert, kita ada resto, kita ada lounge, ada resto. Kita Ada juga restonya juga, berarti Ya. ada makanannya juga. ada makanan juga karena memang chef kita juga quite good, quite tough karena dia kebetulan chef Joko ini dulu mantan Iron Chef 10 kali. Iron Chef, have you heard? Dia ya istilahnya menang kompetisi 10 kali. Jadi 10 kali. punya gelar yang cukup oke Udah juga di master Jakarta. lah ya untuk Iya. jadi Untuk di chef kitchen, gitu ya. Iya, untuk di kitchen. Dan harga untuk makanan sendiri di Makanan dari berapa sampai berapa? Makanan dari 35.000 sampai ada yang kayak steak seperti itu sampai 200.000 juga. Sampai 200.000 ada. Oh, berarti tapi start Ada nggak steak yang dimasak dengan wine? Steak bisa kita ada sausnya biasanya. Datang dari sausnya. Iya. Saus wine? Iya, wine sauce gitu. itu pakai wine punya Vinplus sendiri atau pakai Yang wine? peca Oh kuca enggak. tadi? Oh enggak pakai beca kuca. Wine Beda. lain Peca lagi. khusus untuk minum. Ada untuk minum, ya. Oh, boleh tuh, gue pengen nyoba makan steak pakai saus wine. Tunggu Soalnya- undangan aja, Pak. Iya, gue sih nunggu undangan. Iya. Kalau nggak nunggu undangan, nunggu voucher. Iya. Mari ya potongan 50%. Ah, thank you. Gitu gue langsung dateng. Mau wo, ikut-ikutan. Hah? Ikut-ikutan nih mau. Biarin. Eh, Kalau daripada nggak ikut-ikutan, oh gitu. tinggal lantar. Anak-anak, Ya. tadi Mas Kevin bahasa batin ke Om. Kenapa? Dia bilang gini, wah acara lu seru nih, boleh nih kita syuting di tempat gua, dia bilang. Ah, mau dong. Sponsor berarti Sponsor ya. dong. Sponsor baik. Ada yang sponsor, Bos. Seneng banget. Kita tos dulu deh, ada yang mau sponsorin. Iya, akhirnya Mau ya. dong sponsor. Bisa. Iya, soalnya Bisa nggak ada pusing. sponsor sama. Lah tadi nawarin. Hostnya cuma dua loh. Itu- Hostnya cuma dua Itu loh. dia bilang gini, Ah, wah kalau kayak gitu kayak gini boleh nih syuting tempat gua. Dia bilang gitu, Tuh. soalnya tadi dia ngeliat kan, pas Om undang untuk ke lapas, dia bilang coba lihat kayak apa sih tayangannya, wah keren bro katanya. Lihat yang di kolam renang kemarin, lihat ada yang extra wah large. boleh bener ya undang kita ya. Jadi senang sponsor, ya setidaknya nggak ada sponsor kostum, ada sponsor tempat ya. Nah, itu. Jadi ada yang Ada pemanis pembeda lah, dikit iya, lah ya Manis kan. banget. Ada yang pemanisnya Percuma hostnya udah seperti manis aku. kalau tempat nggak manis. Kasian. Bener ya. Asik, semoga deh gue berdoa ada yang mau sponsor tempat. Tadi gue ngeliat Mas Amin. Gavin tuh gini, bisa pusing. Dua aja pusing gimana meriah Gimana ya? meriah? Aduh, kenapa Nanti- sih kita hostnya Ini belum. bikin pusing? Hah? Nggak, ini lagi berusaha beradaptasi aja sama kalian. Emang yang kita Emang kita komodo main apa ya beradaptasi? Nggak juga. Soalnya tadi pikir-pikir nggak minum-minum soalnya. Oh, nggak minum-minum. Haus. Haus. Bilang dong. Nggak, dia maunya minum wine ini, Rere. ini. Iya. Udah coba kan tadi? Udah coba. Gimana? Enak banget. Enak banget. Enak. Suka? Kalau gue suka karena rasanya tidak terlalu asam dan tidak terlalu manis juga. Terus biasa kan suka ada yang pahit ya. Gue pernah ngerasa yang pahit. Ini juga nggak pahit. Ini kalau tadi ini wine apa yang ini? Ini dari Australia. Dari Australia. Oke, dari Australia. Makanya langsung mudah diterima lidah Langsung, kita iya, ya. langsung diterima lidah kita.
manis soalnya kan. Ada sedikit manisnya, Iya, asamnya juga ada masih asamnya juga. Tadi balik lagi dia ngelihat dulu karakter hostnya karena manis makanya dibawain Dikasih yang Australia gitu yang kan. manis sesuai dengan muka hostnya, Ya, ya kan? nano kan enak kan. Tapi kita setidaknya senang banget nih kedatangan sama Mas Gavin ya. Iya, kita punya thank you sponsor banget. Kita jadinya, punya ya sponsor. kan? Enggak, setidaknya ada bayang-bayang yang mau ngasih sponsor lah. Ya, setidaknya ada PHP lah yang ngasih sponsor tempat. Sebelum Bisa. sebelum kita bertanya lebih lanjut kan kayaknya kalau untuk ngebahas tentang Win pasti panjang Panjang. banget. Mendingan kita langsung aja ke Finplusnya. Nah, Siap. sebelum Mas Gavin pergi, kita mengabadikan dulu momen. Kita foto nih. dulu Kita ya. foto dulu Oke. ya. Bareng, yuk. Tolong. Siapa ya yang mau nolongin kita? Ah, kamu. Kamu baik banget sih kayaknya. Berdiri aja kali ya. Berdiri aja. Biar kelihatan matching dia soalnya udah rapi banget sih. Thank you. Thank you. Oke, Mas Gavin, thank you banget ya udah mampir ke lapaknya Lapasio. Nanti kita ngobrol lebih panjang. Iya, kita ngobrol lebih ya. panjang lagi. Nah, untuk lapers yang penasaran nih dengan rasa wine yang ada di Finplus, boleh langsung datang di mana? Di Kemang tepatnya. Ada Kemang, Sentra Park, Kadia sama PIM 3. Kalau di Kemang tepatnya di mana? Kemangnya di Kemang Raya. Di Kemang Raya. Bisa langsung datang nih ke Finplus di Kemang Raya ya. Untuk nanya-nanya lebih lanjut dan lebih jelas, kayaknya bikin janji dulu ya. Bikin karena janji. sekarang sibuk Kalau ya. Twitter dari Finplus ada nggak? Staff di sana udah well knowledge, Oh. jadi bisa konsultasi, bisa. Jadi nggak harus nungguin Mas Nggak harus. Gavin ya. Iya. Oke. Kalau untuk Twitter dari Finplus ada? Twitter kita ada. Oh, di mana tuh? Boleh tuh Kalau di langsung. FB-nya aja bisa ngeliat langsung aktivitasnya. Di Finplus, saya di Finplus Kemang atau Finplus Group, atau di websitenya juga www.finplus.biz. Finplusnya plusnya itu tulisan atau PLUS. plus Ya, tulisan plus ya, tulisan. bukan Iya, plus bukan- simbol. bukan simbol. Oke. Oke. Sukses sehat selalu ya Mas Gavin ya. Thank you. Kita sampai jumpa lagi. Thank Salam buat orang-orang Perancis atau siapalah di sana ya. Nanti kalau datang bawa ya. Bawa Jangan wine ya PHP. satu botol. Tapi jadi sponsor nggak PHP kan? Ah, enggak. Biasa di sponsor apa? Biasa di PHP sponsor ya. Biasa, itu udah biasa kita kan. Oke Mas Gavin, thank you, bye. Oh gila seru banget ya Rere ngebahas wine itu kita harus serius ya Re ya. makanya. Nggak bisa bercanda karena itu sebuah bahasan yang jadi pengetahuan buat kita ya Re. Iya, betul banget. Soalnya Kayaknya gue baru kali ini ngebahas tentang wine, jadi makanya makin kepo kan? makin kepo. Gue jadi nggak bisa bercanda, jadi gue serius aja ngedengerin. Nanti Kayak kalau gitu. kita mau ngomongin wine kayaknya kita nanti beda waktu lagi. Beda waktu lagi ya, untuk Sekarang ngebahas kita lebih ngomongin banyak. wine. Nah, sebelum ke yang lebih lanjut, mendingan lapar jangan kemana-mana. Iya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini.